Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 10 Juli 2023. Kita memasuki episode ke-34 dari Injil Matius. Kita akan membahas doa Bapa kami, bagian yang kedua. Nah saudara, kita akan melihat pada permintaan yang pertama dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Minggu lalu saya sudah mengajak kita memperhatikan bahwa doa Bapa kami terdiri dari 5 permintaan atau 5 topik yang berbeda. Kita akan melihat permintaan yang pertama, yang bunyinya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya dan kira-kira bagaimana hal itu terwujud dalam hidup kita? Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, berikanlah kami pengertian yang benar untuk bisa memahami makna dari doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kami akan melihat bagian yang pertama dari permintaan yang Engkau ajarkan untuk kami naikkan di dalam doa-doa kami. Ajar kami untuk mengerti dan juga terlebih Tuhan untuk agar doa ini menjadi bagian dalam kehidupan kami yang nyata dalam keseharian kami ya Tuhan. Inilah doa kami, pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, di dalam catatan doa Bapa kami di versi Matius, surga itu menjadi tempat kediaman Allah dan menghiasi permintaan yang pertama. Kalau saya bacakan ayat ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kata surga menjadi satu pokok yang menjadi bagian yang penting dari permintaan yang pertama ini. Surga itu membentuk semacam kerangka dalam struktur yang doa yang Tuhan Yesus ajarkan, terutama di bagian permintaan yang pertama ini. Jadi mengapa nama Allah itu kita minta agar dikuduskan? Karena nama Allah itu dikuduskan di surga. Nama Allah itu dihormati dan dimuliakan di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita perhatikan dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, memberikan gambaran bagaimana nama Tuhan dihormati di surga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi di surga nama Allah itu selalu dimuliakan, namanya selalu disembah, namanya selalu dikuduskan, tiada hentinya selama-lamanya. Itu kalau di surga. Bagaimana dengan di bumi? Saudara, di dalam Yesaya pasal 52 ayat 5, di bagian ujung ayat itu, Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, namaku terus dihujat sepanjang hari. Jadi apa yang terjadi di surga bertolak belakang dengan apa yang terjadi di bumi ini. Di surga, malaikat terus menyembah nama Allah, terus menguduskan nama Bapa. Tetapi di dunia ini, nama Allah terus dihujat sepanjang hari. Jadi permintaan yang pertama di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan agar kita panjatkan, berarti, Bapa kami yang ada di surga, kami rindu supaya namamu yang disembah, dimuliakan, yang dikuduskan setiap hari di surga sana. Kami rindu juga supaya namamu ini dihormati dan disembah, dikhususkan di dunia ini. Dan setelah permintaan ini bisa kita alami jawabannya sekarang ini. Memang jawaban atas permintaan ini kelak akan dijawab secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di mana seluruh lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, mereka akan mengaku siapakah Allah dan mereka akan memuliakan Dia. Tetapi doa ini bisa dijawab sekarang ini, yaitu di tengah-tengah dunia yang setiap hari menghujat nama Allah yang benar. Nama Allah harus dihormati di dalam doa kita, dengan cara hidup kita menghormati nama Allah. Saudara, kalau kita kembali ke Yesaya 52 tadi dikatakan ayat 5 di bagian akhir, namaku terus dihujat sepanjang hari, tetapi di ayat 6-nya, apa yang terjadi? Sebab karena nama Tuhan itu dihujat sepanjang hari, sebab itu umatku akan mengenal namaku,
Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku. Apa artinya? Di tengah-tengah orang-orang yang menghujat nama Tuhan karena dosa, tetapi di tengah-tengah dunia ini Allah akan membangkitkan orang-orang untuk menjadi umat-Nya, orang-orang yang mengenal siapakah Allah dan yang mengasihi dan menghormati dan yang memuliakan namanya. Nah, saudara, jadi di tengah dunia yang terus menghujat nama Allah, akan ada Tuhan bangkitkan orang-orang yang mengenal namanya, mengasihi dan menguduskan namanya di dalam hidup mereka. Tapi tidak berhenti sampai di sini, saudara. Masih ada lagi hal yang menarik dari firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengutip Yesaya pasal 52 ayat 5 tadi, dia kutip ayat ini di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yaitu di Roma pasal 2 ayat 24. Kalau saudara membuka Alkitab, lalu ada catatan kaki di situ bahwa ayat ini adalah kutipan dari Yesaya 52 ayat 5. Tetapi isinya cukup berbeda. Saya bacakan. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saya ulangi, ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, kalau di pasal 52, Yesaya pasal 52 ayat 5, ayat 6-nya kita mengharapkan ada orang-orang yang mengenal nama Allah dan yang menghormati dan menguduskan namanya. Tetapi di Roma pasal 2 ayat 24, justru nama Allah dikatakan dihujat di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena perilaku orang-orang yang menyandang nama Allah. Nah, saudara, di dalam hidup kita saat ini pun kita telah melihat bagaimana nama Allah reputasinya menjadi rusak karena kelakuan orang-orang yang menyandang namanya. Nama Allah, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut atau penyembah kepada Allah yang benar. Jadi, bagi jemaat yang menyandang nama Kristen tetapi tidak memuliakan Kristus, tidak hidup bagi kemuliaan Allah, Paulus berkata, lihatlah, dengan mengutip Yesaya, kamu seharusnya menjadi jawaban bagi penistaan nama Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi kamu bukannya menjadi jawaban, bukannya menjadi teladan, malah kamu menjadi penyebab nama Allah itu dihujat. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Itu kata-kata Rasul Paulus. Jadi saudara, ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, seharusnya memberi dampak kepada hati kita. Kalau kita mendoakan ini dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka ada kerinduan, ada sebuah tekad untuk menjadi orang yang menguduskan nama Allah. Artinya menghormati nama Bapa kita di surga, tidak melakukan sesuatu yang mencemari nama Allah. Seolah-olah di dalam doa itu kita berkata kepada Bapa kita, Bapa, saya ingin menjadi orang yang mengasihi Engkau dan karena itu menguduskan namamu di tengah-tengah dunia yang menista namamu. Bapa, sebagai orang yang menyandang nama Engkau, yang menyandang nama anakmu, tolonglah agar saya tidak pernah membawa penghinaan kepada namamu itu. Selain itu juga saudara, dengan berdoa permintaan yang pertama ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ini juga punya arti kita harus berdoa agar Allah membangkitkan orang-orang yang mengenalnya, yang mengasihi namanya, dan yang memuliakan Allah di tengah-tengah dunia yang menolak dan yang mengabaikan Dia. Dengan kata lain, doa ini punya makna agar kita merindukan terjadinya kebangunan rohani. Saudara, inilah petisi yang pertama, permintaan yang pertama yang akan menjadi tonggak untuk jawaban atau permintaan yang berikutnya yang akan kita bahas di minggu berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita, baiklah saudara, kita tidak hanya mendoakan Bapa dikuduskanlah namamu, tapi biarlah permintaan itu kita minta Tuhan genapi di dalam hidup kita. Dan juga kita minta agar Tuhan juga membangkitkan orang-orang, sekelompok orang, gereja kita, atau gereja-gereja lain, membangkitkan orang-orang yang menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.